Mengapa harus kesal jika orang lain mendapatkan berkat? Halo, shalom teman-teman. Injil hari ini diceritakan tentang Yesus yang mau dibuang, dilempar ke dalam jurang dari sebuah tebing. Yesus yang dihalau keluar kota oleh orang-orang Israel yang tadinya duduk mendengarkan pengajaran Yesus di rumah ibadat. Kenapa sih kira-kira mereka mau menghalau Yesus, mereka mau mengusir Yesus dari tempat mereka? Itu terjadi ketika Tuhan Yesus sedang memaparkan suatu kenyataan yang ternyata mungkin menurut orang Israel kenyataan itu pahit. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa pada zaman dulu, pada zaman nabi-nabi, yaitu pada zaman kita perjanjian lama, itu ada seorang janda di Sarfat, di Sidon yang mendapatkan berkat dari Tuhan berupa makanan yang berlimpah, dan makanan itu tak habis-habisnya di tengah-tengah kelaparan yang sudah dialami oleh bangsa Israel selama bertahun-tahun. Kemudian Yesus juga bilang bahwa di tengah-tengah orang Israel mengalami penyakit kusta yang begitu banyak, ada satu orang, yaitu Naaman, yang adalah orang Syria yang disembuhkan. Kalau aku duduk bersama orang Israel di situ, mungkin aku juga akan merasakan kenapa mereka panas hati setelah mendengarkan pengajaran Yesus saat itu. Bagaimana tidak, mereka adalah bangsa terpilih. Israel adalah bangsa terpilih, tetapi dalam pengajaran itu Tuhan Yesus seperti membandingkan mereka dengan orang lain. Tuhan Yesus memaparkan bahwa ada orang lain di luar sukunya yang diselamatkan, yang mendapat berkat dari Tuhan. Tidak tanggung-tanggung dalam cerita Yesus itu, dalam pengajaran Yesus itu ada dua orang yang di luar suku mereka yang diperhatikan Allah. Mungkin sebagai bangsa Israel saat itu mereka merasa egonya tercabik-cabik, merasa mereka seperti kalah dalam perbandingan itu, merasa seperti kok merekanya tidak sebagai bintang utama dalam pengajaran itu. Kenapa kok orang lain? Teman-teman, kadang-kadang dalam kehidupan kita juga merasa bahwa kita nih yang lebih layak mendapatkan berkat Tuhan, bukan orang lain. Kadang-kadang kita menghitung-hitung berkat yang diterima oleh orang lain. Kita mengawas-awasi apalagi yang mereka terima hari ini. Sampai kadang-kadang kita lupa apa yang sudah kita miliki, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita bahkan tidak mengingat atau memperhitungkan bahwa akan ada berkat lain bagi kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu milik semua orang. Kita mau keep Tuhan untuk kita. Kita mau simpan Tuhan hanya untuk kita. Kita nggak mau berbagi Tuhan kepada orang lain. Sehingga kita merasa kita aja yang berhak untuk mendapatkan hal-hal yang baik atau bahkan hal-hal yang terbaik. Kita lupa bahwa Tuhan bisa berkarya pada siapapun, dalam apapun, bahwa Tuhan tidak memilih-milih mana yang Dia kasihi dan mana yang tidak, hanya berdasarkan suku atau ras atau agama atau apapun. Kasih sayang Tuhan kepada setiap orang itu sama. Malah sebenarnya jika kita melihat orang lain menerima berkat, sebaiknya kita pun ikut bersyukur dan sukacita karena berkat itu. Karena sesungguhnya ketika kita ikut bersyukur dalam melihat teman-teman atau saudara kita di sekitar kita mendapatkan berkat dari Tuhan, sesungguhnya ada satu berkat yang juga Tuhan berikan bagi kita, yaitu berkat kerendahan hati. Ya, ketika kita melihat orang lain mendapatkan berkat di saat kita sendiri sedang sulit, sebenarnya kita saat itu pun memperoleh kerendahan hati dari Tuhan untuk menyaksikan kemurahan hati Tuhan kepada sesama, untuk turut bersukacita, turut mendoakan berkat bagi saudara-saudara kita, dan pada akhirnya kita pun tentu pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas bahwa berkat Tuhan sudah habis untuk orang lain lalu kita tidak dapat. Kita nggak perlu cemas bahwa nanti kalau semuanya sudah Tuhan kasih, aku dapat apa? Giliran aku kapan? Kita nggak perlu merasa cemas seperti itu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena Tuhan tidak memandang siapa yang akan diberikannya, siapa yang tidak.
Tidak seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, yang memperhatikan semuanya. Maka dari itu saya mau mengajak teman-teman untuk hari ini kita mulai melatih untuk bersyukur ketika melihat teman-teman kita mendapatkan berkat, untuk ikut bersukacita bersama mereka, untuk tidak membanding-bandingkan berkat mereka dan berkat kita, untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk menaruh harapan kepada Tuhan bahwa Dia pun akan memperhatikan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.